Efesus 1 ayat 19 sampai dengan 22, demikianlah firman Tuhan. Ayat 19, dan betapa hebatnya Allah bekerja dengan penuh kuasa di dalam kita yang percaya. Kuasa Allah itu sama seperti kuasa luar biasa. Ayat 20, yang dipakainya ketika menghidupkan kembali Kristus dari kematian dan memberikan kepadanya kedudukan tertinggi bersama-sama Allah di surga. Ayat 21, kedudukan Kristus itu jauh lebih tinggi daripada kedudukan segala pemerintah, segala penguasa, segala pemimpin, segala tuan-tuan, dan siapapun juga yang sudah diberikan kedudukan tinggi, baik yang hidup di zaman ini maupun yang hidup di zaman yang akan datang. Ayat 22, Allah menaklukkan semuanya ke bawah kekuasaan Kristus dan memberi Kristus kepada jemaat sebagai kepala dari segala sesuatu. Saya membaca di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi dari ayat ini Paulus itu menjelaskan bahwa jemaat di Efesus harus percaya bahwa kuasa Allah itu sangat luar biasa. Dikatakan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, kuasa Allah itu mampu membangkitkan Yesus dari kematian. Kuasa Allah itu memberikan Yesus kedudukan tertinggi bersama-sama dengan Allah di surga. Ya, Alkitab itu berkata lebih tinggi daripada kedudukan segala pemerintah, ya, segala penguasa, segala pemimpin, segala tuan-tuan, dan siapapun juga yang sudah diberikan kedudukan tinggi, baik yang hidup di zaman ini maupun hidup yang akan datang. Ditulis begitu. Bahkan Allah itu menaklukkan semuanya ke bawah kekuasaan Yesus. Allah itu bahkan Allah itu menjadikan Yesus itu kepala atas seluruh umatnya, atas seluruh gerejanya. Jadi itu sebabnya cocok apa yang dikatakan di dalam kitab Filipi, ya, ditulis begini di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan Yesus nama di atas segala nama. Supaya apa? Supaya yang di langit, di atas bumi, di bawah bumi, semua bertekuk lutut tidak mengaku Yesus Kristus bagi kemuliaan nama Bapa. Wah, luar biasa. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jelas Alkitab mengatakan. Jadi itu sebabnya hidup Kristen jangan pernah meragukan kuasa Yesus. Ya, jadi dari ayat-ayat ini usaha Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, sekalipun hari-hari ini dunia digoncang, kita harus tetap mempunyai apa? Kepercayaan bahwa Yesus itu sangat berkuasa atas segala-galanya sampai selama-lamanya. Alkitab yang katakan Allah yang telah memberikan kuasa, ya, dan kuasa Allah itu sangat luar biasa membangkitkan orang mati, Yesus dari kematian, dan memberikan kedudukan yang tertinggi bersama-sama Allah di surga. Luar biasa enggak? Luar biasa. Jadi itu sebabnya kehidupan saudara dan saya hari-hari ini, Bapak Ibu percaya enggak bahwa hari ini Tuhan Yesus ada di kerajaan surga itu, Dia sedang menyediakan untuk Bapak Ibu saudara dan saya. Kita harus percaya. Kuncinya hidup Kristen itu percaya. Itu penting. Hari-hari ini banyak orang itu bimbang, cemas, khawatir, ragu, minder, malu, dan lain sebagainya. Ya, justru Tuhan Yesus ini mau datang. Ya, bagian kita berusaha percaya. Percaya kepada siapa? Yesus. Jangan pernah ragu kepada Tuhan Yesus. Bahkan kalau kita teliti di dalam Alkitab, Yesus itu tidak pernah berhenti menjalankan kekuasaannya sampai musuh-musuhnya ditaklukkannya. Alkitab loh yang berkata. Saya bacakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 25 sampai 28 dikatakan, Kristus harus terus memerintah. Kristus harus terus memerintah. Sampai kapan? Allah membuat semua musuh Kristus takluk kepada Kristus. Nah, lihat, ayat ini jelas dikatakan
Bahkan ayat 26 dikatakan, musuh yang terakhir yang akan ditaklukkan ialah kematian. Jadi itu sebabnya cocok apa yang dikatakan firman Tuhan. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus, dia akan hidup sekalipun dia itu mati. Dan barang siapa hari ini yang mau percaya kepadaku, tidak akan binasa selama-lamanya. Jadi cocok apa yang dikatakan firman Tuhan. Jadi itu sebabnya siapapun saudara dan saya, jangan pernah ragu menghadapi persoalan-persoalan di dalam hidup ini. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, itu dalam Alkitab dikatakan, ayat yang ke-27, dalam Alkitab tertulis begini, Allah sudah membuat segala sesuatu takluk kepada Tuhan Yesus. Jelaslah bahwa yang dimaksud dengan segala sesuatu itu tidak termasuk Allah sendiri yang telah membuat segala sesuatu takluk kepada Tuhan Yesus. Tetapi setelah seluruhnya ditaklukkan ke bawah pemerintahan Kristus, maka Yesus ini akan menaklukkan dirinya kepada Allah yang sudah membuat segala-galanya takluk kepadanya. Maka Allah sendiri akan memerintah semuanya. Luar biasa. Jadi apapun yang terjadi di hari-hari ini, ya, di dunia ini, Yesus itu tidak mungkin menyerahkan kendali kekuasaan dan tahtanya kepada siapapun. Apalagi kalau kita itu mau percaya kepada Dia. Pasti kalau kita itu mau percaya kepada Tuhan Yesus, tidak dipermalukan. Bahkan terhadap orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, Yesus pasti berbagi kuasanya, dibagikan kepada kita. Supaya apa? Kita dapat membagikan kuasa Yesus kepada orang lain. Amin. Saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati.